Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala inna syirka la dhulmun 'adzim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai hamba Allah al-muwahhidin yang bertauhid kepadanya, tentu kita semua pasti paham dan mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Oleh karenanya, Allah mengutus para rasul kepada setiap umatnya, dan materi mereka yang paling pertama adalah mengajak kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani a'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul, seorang utusan, dan dakwah mereka adalah ani a'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut yang diibadahi selain Allah. Maka dari sini kita semua paham bahwa hakikat penciptaan kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh karenanya, alangkah indahnya perkataan seorang ulama, yaitu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami dalam nazamnya. Beliau berkata, "I'lam bi annallaha khalaqaka lam yatrukika sudah. Bi annallaha jalla wa ala lam yatukil khalqa sudah wa hamala." Sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah tidak menciptakan makhluk itu sia-sia. Bal khalaqaka liya'buduh wabil ilahiyati yufriduh. Akan tetapi Allah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya dan untuk mentauhidkannya dalam uluhiyahnya, dalam ibadahnya. Oleh karenanya kita semua hafal firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka ketahuilah hakikat dari kesyirikan adalah engkau beribadah, engkau menyerahkan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah kepada selain Allah. Engkau menyerahkan ibadahmu kepada selain Allah, yang mana hal itu merupakan kekhususan bagi Allah. Dan ibadah itu banyak jenisnya, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zakat. Itu semua orang paham. Tapi betapa banyak hari ini kaum muslimin yang tidak paham bahwa doa adalah ibadah, istighosah adalah ibadah, menyembelih adalah ibadah, nazar juga adalah ibadah. Sehingga mereka memperuntukkannya untuk para wali, para kuburan-kuburan keramat, para sesajen-sesajen, dan mereka setelah itu masih menganggap diri mereka sebagai seorang muslim. Oleh karenanya, inilah di antara syubhat yang hari ini kaum muslimin tidak memahaminya. Maka dari itu, ulama mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda liqaulin aw fi'lin dhahiran aw batinan, yaitu segala perkara yang mencakup hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu ibadah tidaklah dikatakan ibadah apabila tidak dilandasi dengan tauhid,
Andai kata ada di antara kita yang beribadah 1000 tahun kepada Allah, lalu dia berbuat syirik, maka Allah tidak menerima ibadah mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alna'u haba'an mansura. Maka sesungguhnya pada hari kiamat kelak kami akan memperlihatkan seluruh ibadah mereka. Mereka beribadah kata Allah, ada ibadahnya. Tapi apa kata Allah? Wa ja'alna'u haba'an mansura. Kami jadikan seluruh ibadah itu berterbangan. Dan sesungguhnya orang yang berbuat syirik juga Allah haramkan baginya surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mati berbuat syirik, sesungguhnya tidak ada tempat mereka kecuali neraka. Harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, Allah haramkan baginya neraka, Allah masuk, dan sesungguhnya tempatnya pasti di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan sesungguhnya tiada satupun penolong baginya. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang berbahagia, maka dari sinilah kita memahami bahwa kesyirikan jika bercampur dengan ibadah kita itu bisa merusaknya, bisa menghapusnya, dan bisa membuat kita kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, maka pentinglah kita untuk mengetahui apa itu tauhid. Maka pentinglah kita untuk mengetahui hakikat tauhid itu yang sebenarnya, mendalaminya, mengkajinya sepanjang hidup kita. Tidak pernah bosan dalam mengkajinya agar kita punya amalan diterima di sisi Allah dan kita mati dalam keadaan bertauhid. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang berbahagia. Namun pada hari ini, ya banyak yang tidak jelas bagi kaum muslimin. Mereka terkena oleh syubhat-syubhat dai-dai kesyirikan. Mereka dikatakan oleh dai-dai tersebut, ya selama kamu masih mengakui Allah itu Tuhan, selama kamu masih mengakui Allah itu memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, kamu masih muslim, kamu tidak berbahaya. Ini adalah syubhat batil yang Allah batalkan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Dan Allah khabarkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi, orang-orang musyrikin yang dimusuhi oleh Nabi, dulu juga mengakui Allah itu Tuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab sesungguhnya adalah Allah. Faqul afala tattaqun. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu dulu juga mengakui Allah itu Tuhan. Abu Lahab, Abu Jahal yang diperangi oleh Nabi dulu juga mengakui Allah itu Tuhan. Mereka tahu Allah itu yang memberi rezeki. Mereka tahu itu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya karena pengakuan mereka itu tidak mencukupkan mereka memasukkannya ke dalam muslim. Tidak mencukupkan mereka masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Sehingga mereka masih diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang berbahagia. Maka dengan alasan inilah keadaan kaum muslimin juga di zaman sekarang mengatakan, oh yang penting saya mengakui bahwa Allah itu Tuhan, selesai. Mereka pergi beristighosa dan bertawasul ke kuburan. Dan ini adalah syubhatnya dai-dai kesyirikan, karena dia mengajak seorang kaum muslimin dengan mengatakan, oh kalau kamu beribadah, meminta pertolongan, beristighosa kepada Allah secara langsung, itu tidak akan sampai karena kamu banyak dosa. Tapi kalau kamu meminta pertolongan, beristighosa kepada Allah melalui wali-wali fulan sebagai perantara, melalui kuburan-kuburan Nabi sebagai perantara, itu akan sampai. Maka ini adalah hakikat dari kesyirikan di zaman Nabi. Dan itu pula menjadi hakikat kesyirikan di zaman sekarang dan selamanya. Maka barang siapa yang tidak bisa membedakan hakikat agama yang dibawa oleh Nabi dan hakikat agama kaum musyrikin jahiliyah zaman Nabi, maka sesungguhnya dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karenanya, alangkah indahnya perkataan seorang syair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih wa man ya'rifis syarra minal khairi waqa'a fi. Aqulu qawli hadza innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dan yang lebih diperparah lagi
hadirin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, bahwa hari ini sebagian dari kaum muslimin tidak memahami hakikat dari agama mereka. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia menolak. Sebagaimana dalam ayat, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menolak. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Wa qalu a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apa kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena penyair gila ini? Nabi Muhammad maksudnya. Itulah keadaan kaum musyrikin di zaman Nabi. Dan di zaman sekarang sangat banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, namun mereka membatalkannya dengan perbuatannya karena mereka jahil akan konsekuensi dari syahadat mereka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mematikan kita di atas tauhid dan sunnah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.